Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami untuk membahas LK24A, LK24B, dan LK24C untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual pada mata kuliah pengembangan sosial dan emosional. Adapun anggota kelompok 2 terdiri dari yang pertama Nova Andika Ahmad, yang kedua Novanda Eka Revani, dan yang ketiga Nur Afifah. Untuk penjelasan lebih lanjut, langsung saja kita next slide. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khusus dalam hal sosial dan emosional. Yang pertama, tekanan untuk menjadi model yang baik dan konsisten dalam sikap serta perilaku yang ditujukan kepada peserta didik. Guru diharapkan mampu untuk menunjukkan kemampuan sosial emosionalnya yang baik secara konsisten dalam berbagai situasi. Hal ini termasuk dalam kondisi yang penuh tekanan atau tantangan, karena menuntut guru untuk selalu menjaga keseimbangan emosional, bersikap profesional, serta memberikan respon yang positif dan mendidik dalam setiap koneksi kepada peserta didik. Yang kedua adalah kemampuan mengelola emosi sekaligus mengerjakan manajemen emosi kepada peserta didik. Guru tidak hanya mampu mengendalikan emosi untuk dirinya sendiri, tetapi juga memiliki keterampilan dalam mengajarkan peserta didik bagaimana cara mengenali, memahami, dan mengelola emosi mereka secara efektif. Proses ini membutuhkan pendekatan yang tepat, membutuhkan empati, serta strategi pembelajaran yang dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan kecerdasan sosial emosional bagi mereka. Masuk pada pembahasan kedua atau nomor 2, yaitu kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar dan mengajar yang pernah Anda ikutin. Ketika peserta didik sulit diatur dan kelas menjadi kurang kondusif, guru perlu mengelola emosinya dengan baik agar tenang dan sabar dalam mengambil langkah strategi untuk mengembalikan fokus pada siswa. Salah satu metode efektif yang dapat diterapkan dalam pembelajaran berbasis kelompok, di mana guru dapat berperan dan memantau diskusi, memastikan partisipasi aktif, serta menyesuaikan pendekatan serta kebutuhan siswa. Dengan bimbingan yang tepat dan suasana kelas atau kerjasama yang positif, tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya soal nomor 3, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional. Terus kemudian apa saja tantangan bagi sekolah. Nah, untuk ini tentu hal yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk bisa mendukung pembelajaran sosial emosional ada banyak. Di antaranya yang pertama yaitu mengintegrasikan keterampilan KASEL dalam kurikulum. Jadi sekolah dapat mendukung pembelajaran sosial emosional dengan mengintegrasikan keterampilan KASEL ini ke dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Jadi pembelajaran tidak hanya berfokus pada aspek akademik saja, akan tapi selalu memperhatikan juga aspek yang lain seperti karakter, empati, dan keterampilan sosial. Misalnya dalam mata pelajaran Pancasila peserta didik dapat diajak untuk menganalisis nilai-nilai toleransi dan juga gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Terus kemudian selain itu ada juga pelatihan dan dukungan bagi guru. Di salah satu hal lain yang bisa dilakukan oleh sekolah untuk mendukung pembelajaran emosional itu adalah dengan melakukan pelatihan dan dukungan bagi guru. Jadi guru di sini memiliki peran yang cukup penting dalam pembelajaran sosial emosional yang tentu nanti akan dapat mempengaruhi mental dan juga karakter oleh siswa. Seperti contohnya ini bisa dilakukan forum diskusi dalam komunitas belajar guru, dapat menjadi wadah tentunya berbagi pengalaman dan solusi terkait tantangan yang dialami oleh guru-guru dalam penerapan dan juga mengajarkan keterampilan KASEL tersebut.
Terus kemudian juga membangun budaya sekolah yang positif. Nah, di sini sekolah juga perlu menciptakan lingkungan yang aman tentunya, yang inklusif dan juga mendukung perkembangan sosial emosional peserta didik. Nah, budaya positif ini bisa dibangun melalui penghargaan terhadap keberagaman, penerapan aturan yang adil, serta penyelenggaraan program yang mendorong interaksi sosial yang sehat. Terus kemudian yang terakhir, kolaborasi dengan orang tua peserta didik dan juga komunitas. Nah, tentu dengan adanya kolaborasi ini pembelajaran emosional yang diterapkan di sekolah tentu akan menjadi lebih efektif karena ya dibantu evaluasi pengawasan dari pihak di luar guru di sekolah. Terus kemudian untuk tantangannya seperti apa? Kira-kira tantangannya yang pertama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran. Jadi minimnya pemahaman tentang pentingnya kasel ini baik di kalangan guru, peserta didik maupun orang tua ini menjadi tantangan yang nyata. Terus kemudian ada keterbatasan sumber daya. Terus diantaranya kurangnya tenaga pendidik yang terlatih untuk secara mendalam terkait dengan kasel ini, serta materi ajar yang mendukung itu biasanya cukup kurang. Kemudian konsistensi implementasi. Konsistensi ini tentu harus diterapkan secara menyeluruh atau keberlanjutan, dan itu biasanya yang menjadi tantangan dalam pelaksanaannya di sekolah. Kemudian faktor eksternal, tekanan akademik yang tinggi, kondisi sosial ekonomi peserta didik yang beragam, serta lingkungan yang kurang mendukung ini biasanya menjadi tantangan dalam penerapan kasel di sekolah. Terus kemudian ada kesulitan dalam pengukuran dampak. Nah, ini yang menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi oleh guru itu kesulitan dalam mengukur kira-kira pembelajaran sosial emosional yang telah diterapkan itu sejauh mana dalam mempengaruhi karakter dan lain sebagainya kepada peserta didik, termasuk juga prestasi akademiknya. Itu yang menjadi tantangan yang dialami oleh guru. Terus selanjutnya untuk yang nomor 4, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Nah, untuk yang ini tentu karakter peserta didik sangat berpengaruh terhadap penerapan pembelajaran sosial emosional. Nah, diantaranya pengaruh karakteristik peserta didik terhadap pembelajaran sosial emosional. Yang pertama yaitu setiap individu memiliki perbedaan dalam kepribadian, minat, bakat, dan latar belakang dan lain sebagainya, serta pengalaman hidup. Nah, ini tentu sangat mempengaruhi terhadap penerapan pembelajaran sosial emosional. Terus kecerdasan emosional yang tinggi membantu peserta didik dalam mengelola emosi. Nah, ini peserta didik yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi dapat membantu mengelola emosi, menunjukkan empati dan membangun hubungan sosial yang sehat. Terus kemudian peserta didik dengan kesulitan dalam mengatur emosi atau berasal dari lingkungan kurang mendukung dapat menghadapi tantangan dalam mengendalikan diri, berinteraksi atau beradaptasi dengan norma sosial di sekolah. Terus selanjutnya faktor usia dan tahap perkembangan kognitif mempengaruhi pemahaman dan penerapan keterampilan dalam kerangka kasel. Nah, itu beberapa pengaruh yang ada atau yang dimiliki pengaruh karakteristik peserta didik terhadap penerapan pembelajaran sosial emosional. Lalu bagaimana strategi menghadapi kendala dalam penerapan sosial emosional? Nah, ini strateginya yang pertama adalah mengenali peserta didik melalui observasi, asesmen, dan interaksi langsung untuk memahami tantangan sosial emosional mereka. Terus kemudian menggunakan pendekatan pembelajaran yang beragam seperti diskusi kelompok, role playing, dan teknik mindfulness yang untuk menyesuaikan metode dengan gaya belajar peserta didik. Terus kemudian menciptakan lingkungan kelas yang aman, inklusif seperti yang dijelaskan pada soal sebelumnya, agar peserta didik merasa nyaman dalam
mengekspresikan emosi dan juga membangun keterampilan sosial mereka. Terus kemudian guru sebagai model keterampilan sosial emosional harus menunjukkan contoh yang nyata dalam mengelola emosi, berkomunikasi dengan peserta didik yang baik, dan tentunya harus memiliki empati ataupun bersikap empati. Terus yang terakhir adalah dukungan yang berkelanjutan agar peserta didik lebih mudah mengembangkan keterampilan sosial emosional secara efektif. Baik, selanjutnya kita akan menyoroti beberapa hal penting dalam film Laskar Pelangi dan film Sekolah Rimba. Yang pertama adalah pentingnya pendidikan untuk semua. Kedua film ini menyoroti bagaimana pendidikan adalah hak setiap anak, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil dan sulit jangkauannya. Namun akses terhadap pendidikan masih menjadi tantangan besar bagi mereka. Yang kedua adalah perjuangan melawan keterbatasan. Baik anak-anak dalam film Laskar Pelangi maupun anak-anak dalam suku Rimba, dalam sekolah Rimba harus menghadapi berbagai keterbatasan seperti kemiskinan, kemudian minimnya fasilitas, serta budaya dan sistem yang tidak selalu mendukung mereka untuk belajar. Yang ketiga adalah semangat dan kegigihan dalam belajar. Karakter seperti Lintang dalam film Laskar Pelangi dan Bungo dalam film Sekolah Rimba menunjukkan bahwa meskipun mereka memiliki keterbatasan, mereka tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Mereka rela menempuh perjalanan jauh dan menghadapi berbagai kesulitan demi mendapatkan pendidikan. Yang keempat adalah peran guru yang menginspirasi. Kedua film ini menceritakan Bu Muslimah dan Pak Harfan dalam film Laskar Pelangi serta Butet Manurung dalam film Sekolah Rimba. Mereka adalah sosok guru yang tidak hanya mengajar, tetapi juga berjuang untuk anak-anak didiknya. Mereka menghadapi berbagai tantangan demi memberikan ilmu dan membuka wawasan murid-murid mereka. Yang kelima adalah kesenjangan sosial dan realitas kehidupan. Kedua film ini memperlihatkan bagaimana pendidikan di daerah terpencil masih jauh tertinggal dibandingkan dengan perkotaan. Banyak anak yang putus sekolah bukan karena mereka tidak mau belajar, tetapi karena faktor ekonomi, kemudian budaya, atau kebijakan yang tidak berpihak pada mereka. Yang keenam adalah keindahan alam dan budaya lokal. Laskar Pelangi menggambarkan indahnya alam Belitung, sementara Sekolah Rimba menampilkan kehidupan dan budaya suku Rimba di Jambi. Kedua film ini tidak hanya berbicara tentang pendidikan, tetapi juga menunjukkan kekayaan alam dan budaya Indonesia. Yang ketujuh adalah pesan moral tentang harapan dan perubahan. Kedua film ini mengajarkan bagaimana pendidikan bisa menjadi kunci untuk mengubah hidup seseorang. Meskipun penuh tantangan, pendidikan dapat membuka peluang yang lebih besar dan membantu seseorang keluar dari keterbatasan yang mereka hadapi sejak kecil. Dari film Laskar Pelangi dan Sekolah Rimba, saya belajar bahwa guru memiliki peran besar sebagai agen perubahan, terutama dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi siswa mereka. Ada beberapa hal yang saya dapatkan. Yang pertama adalah guru sebagai pemberi harapan. Bu Muslimah dan Pak Harfan dalam film Laskar Pelangi serta Butet Manurung dalam film Sekolah Rimba menunjukkan bahwa pendidikan bisa menjadi harapan bagi anak-anak di daerah terpencil. Mereka tidak hanya mengajarkan mata pelajaran, tetapi juga memberikan semangat kepada murid-muridnya untuk bermimpi lebih besar dan berani mengejar masa depan yang lebih baik. Yang kedua adalah guru harus peka terhadap lingkungan dan kebutuhan siswa. Butet Manurung awalnya itu menggunakan metode pengajaran formal, tetapi ia menyadari bahwa pendekatan itu tidak cocok untuk suku Rimba. Akhirnya, guru tersebut menyesuaikan metode pengajarannya agar lebih sesuai dengan budaya dan kebutuhan mereka. Hal ini mengajarkan bahwa pendidikan itu harus kontekstual, yaitu disesuaikan dengan kondisi dan situasi murid agar lebih efektif. Yang ketiga adalah guru sebagai motivator dan inspirator. Bu Muslimah dan Pak Harfan tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membangkitkan semangat belajar di tengah keterbatasan. Mereka menunjukkan bahwa semangat dan motivasi bisa mengalahkan keterbatasan fasilitas maupun ekonomi. Yang keempat adalah guru harus berani berjuang demi pendidikan yang lebih baik. Butet Manurung
menghadapi berbagai tantangan termasuk penolakan dari masyarakat adat dan ancaman dari pihak luar. Namun ia tetap berjuang agar anak-anak suku rimba bisa mendapatkan pendidikan. Ini membuktikan bahwa menjadi guru harus siap menghadapi tantangan dan berjuang untuk perubahan, terutama di daerah yang masih sulit mendapatkan akses pendidikan. Yang kelima adalah guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing hidup. Guru yang baik itu tidak hanya memberikan ilmu, tetapi juga membantu siswa menemukan potensi terbaik dalam diri mereka. Dalam Laskar Pelangi, Bu Muslimah membimbing anak-anak untuk percaya diri dan mengejar impian mereka, sementara Butet Manurung di Sekolah Rimba membantu anak-anak suku Rimba agar bisa bertahan menghadapi dunia luar tanpa kehilangan identitas budaya mereka. Selanjutnya kita akan menyoroti kedua film, yaitu Negeri Lima Menara dan Sekolah Rimba. Dan kita akan menghubungkan dengan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, pelajaran dari film Negeri Lima Menara. Film Negeri Lima Menara mengajarkan bahwa mimpi dan ketekunan dapat mengubah hidup seseorang. Alif dan teman-temannya di Pondok Madani menghadapi berbagai tantangan dalam menuntut ilmu, tetapi mereka tetap berusaha karena percaya pada impian mereka. Slogan Manjada Wajada yang berarti siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil menjadi pegangan mereka dalam menghadapi kesulitan. Dari film ini saya belajar tentang kesadaran diri, yaitu bagaimana mengenali potensi diri dan terus berusaha meraihnya meskipun banyak rintangan. Selain itu, pembelajaran manajemen diri juga terlihat ketika para tokoh harus beradaptasi dengan lingkungan pesantren yang penuh disiplin, belajar mandiri, serta mengelola emosi mereka saat menghadapi kesulitan. Yang kedua ada pelajaran dari film Sekolah Rimba. Film Sekolah Rimba memberikan pemahaman mendalam tentang empati dan kesadaran sosial dalam pendidikan. Butet Manurung tidak hanya mengajarkan membaca dan menulis kepada suku Rimba, tetapi juga berusaha menghadapi budaya mereka sebelum menerapkan metode pembelajaran yang sesuai. Dari film ini saya belajar bahwa kesadaran sosial sangat penting dalam pendidikan, karena setiap individu memiliki latar belakang dan kebutuhan yang berbeda. Selain itu, tanggung jawab sosial juga menjadi pelajaran berharga, di mana pendidikan bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga sebagai sarana untuk membantu dan memberdayakan masyarakat yang kurang beruntung. Film ini menunjukkan bahwa guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga agen perubahan yang membawa dampak bagi masyarakat sekitarnya. C. Hubungan dengan pembelajaran sosial emosional. Kedua film ini memperlihatkan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga membangun karakter dan keterampilan sosial emosional. Negeri Lima Menara menekankan kesadaran diri atau self-awareness dan manajemen diri atau self-management, di mana seseorang harus memiliki tekad yang kuat dan disiplin dalam mengajar mimpinya. Sementara itu, Sekolah Rimba lebih menyoroti kesadaran sosial atau social awareness dan keterampilan berelasi atau relationship skill, yang mengajarkan bahwa untuk menjadi pendidik yang baik, seseorang harus mampu menghadapi kondisi sosial muridnya dan berkomunikasi dengan cara yang tepat. Dari kedua film ini, saya menyadari bahwa pendidikan bukan hanya soal ilmu pengetahuan, tetapi juga membangun empati, ketahanan diri, dan kesadaran sosial yang akan berguna sepanjang hidup. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.